Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra dengan dakwah Islam pencerahan saya. Sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa memulai sunatan hasanatan, maka akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Dan sabda Nabi ini, sobat-sobat, dianggap, dipahami oleh mereka yang melakukan bid'ah sebagai anjuran melakukan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sobat-sobat. Nah, sehingga mereka berlomba-lomba membuat bid'ah, sehingga banyak amalan-amalan bid'ah yang mereka buat, mereka lakukan, dan mereka sosialisasikan, sobat-sobat. Yang menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah sesat. Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ya, yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan, berarti bid'ah. Sesuatu yang gak ada diadakan namanya bid'ah. Perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, hadis ini berarti motivasi agar kita buat bid'ah yang baik. Nah, pertanyaannya, benarkah sabda Nabi ini adalah sebagai motivasi, sebagai anjuran untuk melakukan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah? Nah, sobat-sobat, jika kita mencermati sabda Nabi ini dan kita melihat latar belakangnya, sabda Nabi ini terucap adalah sababul wurud dari sabda ini adalah datang seorang yang sangat fakir kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memotivasi para sahabat yang ketika itu sedang berkumpul keutamaan bersedekah. Lalu salah seorang sahabat datang memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh yang fakir tersebut. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud sabda Nabi itu
adalah, ya, kalau sesuai dengan sababul wurud adalah seorang sahabat yang mulai bersedekah kemudian diikuti oleh yang lain, bukan membuat amal yang baru, tetapi kebaikan yang memang sudah ada, ya, yang secara sunnah, secara berdasarkan dalil itu memang sudah disyariatkan. Tetapi, ya, sobat-sobat, sabda Nabi itu tidak hanya berhenti di situ. Ya, berlanjut dengan barang siapa yang memulai sunatan sayyatan, sunnah yang buruk, maka orang tersebut akan memikul dosanya, termasuk dosa orang yang mengikutinya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari yang pertama tadi, dari sunatan hasanatan. Misalnya orang yang memulai meninggalkan yang wajib atau memulai melakukan bid'ah. Nah, maka orang yang memulai ini akan juga menanggung dosa dan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Nah, artinya sabda Nabi ini tidak tepat, ya, kalau diartikan, dipahami atau sebagai motivasi untuk membuat bid'ah hasanah, membuat bid'ah yang baik. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang mula bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama enggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang. Enggak bisa jadi hasanah. Nabi enggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada satu contoh, sobat-sobat, yang juga dijadikan dalil sebagai adanya bid'ah hasanah, yaitu yang dilakukan salah seorang sahabat ketika i'tidal, bangkit dari ruku, menambah atau membuat bacaan baru yang tidak biasanya atau yang belum diajarkan oleh Rasulullah, kemudian disetujui oleh Rasulullah berdasarkan, ya, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Nah, ini
karena Nabi masih hidup, sehingga Nabi bisa memberikan persetujuannya atau tidak. Dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan agama ini sudah sempurna belum turun. Artinya masih mungkin ada penambahan, ada perubahan. Artinya masih mungkin ada penambahan dan ada perubahan. 30%. Tetapi bid'ah yang dilakukan setelah Nabi wafat, setelah surat Al-Maidah diturunkan, pertanyaannya, berdasarkan apa? Ya, bid'ah yang dilakukan setelah itu, setelah Nabi wafat, setelah diturunkannya Quran Al-Maidah ayat 3, kita mengatakan bid'ah yang kita laksanakan adalah bid'ah hasanah. Artinya bid'ah yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa memberi rekomendasi, memberi persetujuan bahwa itu bid'ah hasanah, bahwa itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya? Ya, seperti misalnya bid'ah tahlilan. Siapa yang sudah memberi persetujuan? Siapa yang menyatakan ini tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, atau ini tidak menyelisihi sunnah Nabi? Jadi kan jelas sobat-sobat ya, bahwa ya bid'ah hasanah itu hanya akal-akalan bagi mereka yang melakukan bid'ah. Ya seperti Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah. Ini konteksnya tahdzir, mengingatkan. Orang itu kalau mengingatkan biasanya memang diperberat narasi bahasanya itu. Contohnya bagaimana? Ini bahasa sehari-hari. Misalnya kita punya anak kecil. Di belakang rumah ada duri. Padahal kan nggak semuanya duri. Agar anak kita gak kena duri, bilangnya apa? Jangan main ke belakang rumah. Di belakang itu duri semua. Padahal durinya hanya beberapa aja. Cuma karena mengingatkan, anak kita ini anak kecil, belum ngerti apa-apa, dibilang duri semua. Dan itu gak bohong itu. Mengapa gak bohong? Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu mantek, itu kul tapi kul kulli. Kul itu semua, tapi maksudnya sebagian. Bukan kulliyah, bukan semuanya secara total itu. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini namanya lafadz umum, cuma kata Imam Nawawi amun makhsus. Redaksinya umum semua bid'ah, tapi makhsus. Makhsus itu artinya apa? Jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya gak semua bid'ah sesat. Yang sesat itu sebagian besar bid'ah sesat. Ya, jadi Idrus Ramli ini sepertinya ya tahu apa yang ada dalam pikiran Nabi Muhammad, ya, atau apa yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad, karena dia menganggap sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, katanya
itu sengaja diperberat, peringatannya diperberat. Dan dia contohkan ya, seorang ibu misalnya ya, karena di belakang rumah ada duri-duri ya, sehingga peringatannya kepada anaknya diperberat dengan mengatakan di belakang ya, karena di belakang itu semuanya duri. Nah, ini kan aneh ya. Tidak mungkinlah orang akan mengatakan seperti itu. Nah, jadi disamakan dengan ya peringatan orang tua yang mengatakan semua di belakang itu duri, disamakan ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi ya menurut Kiai Haji Idrus Ramli, maksud Nabi itu sebagian. Padahal Nabi kan tidak pernah berbicara sebagian. Nabi mengatakan semua. Ya. Dan Nabi juga tidak pernah berbicara tentang adanya bid'ah hasanah. Nah, itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.